Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dah tunggu tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat review materi ini, yaitu materi artikel PKN. Selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat sekarang ini. Baiklah, perkenalkan saya Alia Zahra dengan NIM 2524151. Kenalkan, nama saya Zakir Fikri dengan NIM 2524154. Dan saya Apriyani dengan NIM 2524173. Baiklah, kami di sini berasal dari kelas TTIK 1E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini kami akan mereview satu artikel dengan judul Ketahanan Nasional dan Bela Negara. Pada artikel ini terdapat abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Baiklah, pembahasan pertama yaitu pembahasan tentang abstrak. Ketahanan nasional merupakan konsep yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, ketahanan nasional menjadi semakin penting untuk menghadapi berbagai ancaman, baik secara internal maupun eksternal. Bela negara sebagai salah satu elemen utama ketahanan nasional melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam upaya mempertahankan dan memperkuat ketahanan nasional melalui berbagai kontribusi di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian yang kami lakukan saat ini bertujuan untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara dan ketahanan negara. Yang kedua, bagaimana peran teknologi dalam mendukung upaya bela negara. Dan yang ketiga dan yang terakhir, yaitu apa manfaat dari partisipasi aktif warga negara dalam kegiatan bela negara. Pembahasan yang kedua yaitu pendahuluan. Ketahanan nasional adalah upaya kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman baik internal maupun eksternal yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan negara. Salah satu elemen kunci dalam ketahanan nasional adalah bela negara. Bela negara adalah bentuk partisipasi aktif warga negara dalam upaya mempertahankan dan memperkuat ketahanan nasional. Bela negara tidak hanya mencakup aspek militer, tapi juga melibatkan kontribusi di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pendidikan bela negara menjadi penting untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, dan kesadaran tanggung jawab negara sejak dini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta
menjadi kunci utama dalam mencapai ketahanan nasional yang kuat dan adaptif terhadap berbagai tantangan. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Di sini kami mengambil rumusan masalah dengan 3 bagian. Yang pertama itu bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara dan ketahanan nasional. Dan yang kedua yaitu bagaimana peran teknologi dalam mendukung upaya bela negara. Dan yang ketiga adalah apa manfaat dari partisipasi aktif warga negara dalam kegiatan bela negara. Selanjutnya, metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu dengan mengkaji dan membaca literatur serta referensi yang berkaitan dengan pembahasan ketahanan nasional dan bela negara. Metode normatif bertujuan untuk menganalisis dan memahami berbagai konsep, peraturan, kebijakan, dan teori yang relevan dalam konteks ketahanan nasional dan bela negara. Selanjutnya, pembahasan. Kajian materi. Pada artikel ini, kami mengkaji tentang ketahanan nasional dan bela negara. Konsep ketahanan nasional Indonesia yang unsurnya meliputi Astagatra dan metodenya menggunakan metode Astagatra. Dari sini jelas bahwa konsep ketahanan negara dapat dibedakan dari konsep kekuatan negara. Secara etimologis, kata ketahanan berasal dari kata dasar tahan yang artinya tahan, sakit, tabah, kuat, kendali diri, ulet, pantang menyerah. Ketahanan berarti mampu, tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pengertian bela negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Pembahasan permasalahan yang akan dibahas. Yang pertama, cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara dan ketahanan negara. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara dan ketahanan negara yaitu langkah krusial dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Salah satu cara efektif adalah melalui pendidikan formal yang mengintegrasikan materi bela negara ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan. Dalam demikian, nilai-nilai patriotisme dan tanggung jawab sosial dapat ditanamkan sejak dini. Selain pendidikan formal, pendidikan informal melalui kampanye publik juga sangat penting. Pemerintahan dapat bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan pesan-pesan bela negara melalui iklan, layanan masyarakat, artikel, program televisi, dan sosial media. Selain itu, kegiatan komunikasi seperti diskusi publik, pelatihan bela negara, dan kegiatan sosial lainnya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya bela negara. Partisipasi aktif dalam kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan rasa kebersamaan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab individu terhadap negara. Program-program yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi non-pemerintah juga dapat memperluas jangkauan dan dampak dari kampanye kesadaran bela negara. Materi yang kedua mengenai bagaimana peran teknologi dalam mendukung upaya bela negara. Teknologi memiliki peran yang signifikan dalam mendukung upaya bela negara. Dalam era digital, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang bela negara dengan cepat dan efisien. Media sosial, situs web, dan aplikasi seluler dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda, dengan konten yang menarik dan mudah diakses. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk pelatihan dan simulasi yang meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman. Program pelatihan daring, video tutorial, dan aplikasi simulasi dapat memberikan pengalaman yang belajar yang interaktif dan realistis. Teknologi seperti virtual reality, VR, dan augmented reality (AR) memungkinkan pengguna untuk berlatih dalam lingkungan yang menyerupai situasi nyata sehingga mereka lebih siap dan terlatih.
Teknologi juga memfasilitasi koordinasi dan komunikasi antara berbagai lembaga dan organisasi yang terlibat dalam upaya bela negara. Sistem manajemen informasi yang canggih dapat mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai sumber, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dengan teknologi, upaya bela negara dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan efektif. Baiklah, masuk kepada materi yang ketiga, yaitu manfaat dari partisipasi aktif warga negara dalam kegiatan bela negara. Partisipasi aktif warga negara dalam kegiatan bela negara membawa banyak manfaat bagi individu maupun bagi masyarakat. Bagi individu, partisipasi dalam kegiatan bela negara dapat meningkatkan rasa patriotisme dan tanggung jawab sosial, dan dapat juga memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat karena mereka bekerja sama menjaga ketahanan negara. Bagi negara, partisipasi aktif masyarakat membantu memperkuat ketahanan nasional dengan terlibat dalam kegiatan bela negara. Masyarakat menjadi lebih siap dan terlatih dalam menghadapi berbagai ancaman, baik itu ancaman militer ataupun non-militer. Partisipasi aktif juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, dan merupakan salah satu fondasi penting bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Selain itu, partisipasi aktif warga negara dalam bela negara juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat yang merasa dilibatkan dan diberdayakan dalam upaya bela negara akan lebih mendukung kebijakan dan program pemerintah, sehingga tercipta sinergi yang kuat dalam menjaga ketahanan nasional. Dengan demikian, partisipasi aktif warga negara merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan ketahanan nasional dan yang kuat dan tangguh. C. Analisis. Ketahanan nasional merupakan konsep yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Ketahanan nasional bertujuan untuk menjaga keutuhan, kedaulatan, dan kesejahteraan suatu negara dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Konsep ini menjadi sangat penting di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Salah satu elemen kunci dalam ketahanan nasional adalah bela negara. Bela negara merupakan partisipasi aktif warga negara dalam mempertahankan dan memperkuat ketahanan nasional. Partisipasi ini tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga kontribusi di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pendidikan bela negara sangat penting untuk menanamkan nilai patriotisme, cinta tanah air, dan kesadaran akan tanggung jawab warga negara sejak dini. Manfaat partisipasi aktif warga negara dalam kegiatan bela negara sangatlah besar. Bagi individu, partisipasi ini dapat meningkatkan rasa patriotisme dan tanggung jawab sosial, serta memperkuat solidaritas dan kebersamaan di antara masyarakat. Bagi negara, partisipasi aktif masyarakat Bagi negara, partisipasi aktif membantu memperkuat ketahanan nasional dan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Partisipasi warga negara juga dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah, menciptakan sinergi yang kuat dalam menjaga ketahanan nasional. Secara keseluruhan, ketahanan nasional dan bela negara adalah dua konsep yang saling terkait dan saling mendukung. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kedua konsep ini, memanfaatkan teknologi dan upaya bela negara, serta menggali manfaat dari partisipasi aktif warga negara merupakan langkah-langkah penting untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama dalam mencapai ketahanan nasional yang kuat dan adaptif terhadap berbagai tantangan. Yang terakhir, penutup. 1. Kesimpulan. Tahanan nasional dan bela negara adalah dua konsep yang saling terkait dan esensial untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan suatu negara. Tahanan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memerlukan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa untuk menghadapi berbagai ancaman. Bela negara sebagai elemen kunci ketahanan nasional tidak hanya mencakup aspek militer, tetapi juga kontribusi dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara dapat dicapai melalui pendidikan formal dan informal, kampanye publik, dan kegiatan komunitas.
Teknologi informasi dan komunikasi memainkan peran signifikan dalam mendukung upaya bela negara melalui penyebaran informasi, pelatihan daring, dan simulasi. Partisipasi aktif warga negara dalam kegiatan bela negara membawa manfaat besar bagi individu dan negara, seperti peningkatan rasa patriotisme, tanggung jawab sosial, dan penguatan ketahanan nasional. Dengan pemahaman yang mendalam dan implementasi strategi yang holistik serta kolaboratif antara pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta, ketahanan nasional dapat diperkuat dan adaptif terhadap berbagai tantangan yang dihadapi. Pendekatan ini merupakan kunci utama untuk menciptakan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh dalam menghadapi dinamika global dan semakin kompleks. B. Saran. Pemerintahan dan lembaga pendidikan sebaiknya terus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya bela negara dan ketahanan nasional melalui program pendidikan formal dan informal. Ini termasuk menyusun kurikulum yang relevan dan kampanye publik yang menarik serta mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung upaya bela negara. Ini bisa dilakukan dengan mengembangkan platform digital untuk pelatihan daring, menyebarkan informasi penting melalui sosial media, dan penggunaan simulasi teknologi seperti VR dan AR untuk meningkatkan kesiapan masyarakat. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya memperkuat ketahanan nasional. Setiap pihak harus berperan aktif dan bersinergi dalam berbagai program dan kegiatan bela negara. Mengadakan kegiatan komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab terhadap negara. Program seperti diskusi publik, pelatihan bela negara, dan kegiatan sosial dapat memperkuat solidaritas nasional. Pemerintahan perlu memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai untuk mendukung upaya bela negara, termasuk fasilitas pelatihan, akses informasi, dan sumber daya teknologi. Selalu melakukan evaluasi dan mengembangkan berkelanjutnya terhadap program dan strategi bela negara sangat penting untuk memastikan efektivitas dan relevansinya dalam menghadapi dinamika tantangan yang terus berubah. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan ketahanan nasional dapat semakin diperkuat dan partisipasi masyarakat dalam upaya bela negara lebih dapat optimal. Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Yeah.